Galaxy Tab S9 kemahalan buat kalian, tenang, ada Fan Edition yang sebenarnya lebih worth it buat kalian beli di tahun ini. Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Jadi udah 2 tahun nih Fan Edition nggak rilis di Indonesia. Nggak cuman smartphone aja, tapi tablet juga. Terakhir Samsung itu ngerilis Fan Edition buat tablet sekitar 2021 awal. Pas Samsung ngerilis Galaxy Tab S7 FE. Nah, Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini jadi suksesornya. Sementara buat Tab S9 FE biasa, itu suksesor dari Tab S9 Lite. Agak ngebingungin nih serial dari tablet murahnya Samsung. Nah, untuk Galaxy Tab S9 FE ini sebenarnya dijual dengan harga yang lebih murah sih dibandingin sama Galaxy Tab S9 Plus. Harganya di Indonesia itu sekitar mulai dari 8,4 juta buat WiFi only dan 10,9 juta untuk yang 5G-nya. Ngomongin soal desainnya, sebenarnya desainnya dibikin mirip sih sama Galaxy Tab S9 Plus. Mulai dari build quality-nya yang pakai full metal, terus juga udah ngantongin rating IP68. Jadi tablet ini tahan air di kedalaman 1,5 meter sampai 30 menit. Jadi bisa dicemplungin sebenarnya tablet ini. Berikut juga sama S Pen-nya. Jadi dalam paket pembelian, pengguna itu dapat S Pen-nya. Dan S Pen-nya pun udah ngantongin rating IP68. Jadi mirip nih kayak Galaxy Tab S9 Plus yang harganya lebih mahal. Terus bedanya apa? Bedanya sebenarnya dari desain tablet ini lebih ke warna sih. Karena kalau kata Samsung, warna dari Galaxy Tab S9 itu lebih serius karena ditujuin buat para eksekutif muda. Nah, kalau buat S9 FE Plus ini lebih ke buat mahasiswa atau first jobber atau orang-orang yang memang butuh tablet buat hiburan aja. Karena warnanya sendiri lebih colorful. Ada warna mint dan juga lavender, terus juga ada warna yang sedikit lebih kalem kayak silver, terus juga warna black. Nah, teksturnya sendiri dibikin mirip kayak Galaxy Tab S9 series. Kita lihat nih ya. Nih, jadi teksturnya matte dan kelihatan banget tekstur metalnya di tablet ini dengan dipercantik sama ornamen-ornamen garis antena di bagian kiri dan kanan. Kalau posisi tablet dibikin landscape. Untuk kamera sendiri dibikin frameless, jadi memang desain frameless ini udah diterapin Samsung, nggak cuman untuk smartphone-nya aja, tapi juga buat tabletnya. Untuk dimensinya sebenarnya form factor dari Galaxy Tab S9 FE Plus ini cukup ergonomis sih. Cukup ringan, tapi juga nggak terlalu berat buat seukuran tablet yang ukuran layarnya 12,4 inci. Bobotnya sekitar 628 gram dengan ketebalan 6,5 mm. Jadi cukup enteng lah buat dibawa kemana-mana, dimasukin ke dalam tas juga kayak bawa buku sidu nggak sih yang tebalnya cuma 50 lembar gitu. Nah, untuk layarnya ini perbedaan signifikan dibandingin sama Galaxy Tab S9 Plus karena layar dari Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini namanya kepanjangan sih. Layarnya tuh IPS LCD, jadi bukan Super AMOLED atau Dynamic AMOLED 2X. Ukurannya 12,4 inci, jadi mirip lah dengan Galaxy Tab S9 Plus. Resolusinya tuh 2560 x 1600 pixel, bisa dibilang 2,5K ya. Jadi IPS LCD-nya emang berasa gonjreng sih dari kedalaman warnanya, dari resolusinya, detailnya juga lebih baik lah daripada tablet dengan panel IPS lainnya di kelasnya. Cuman memang buat sebuah tablet, buat kalian yang beli yang 5G version ya, tablet harga 10,9 terus masih punya IPS LCD tuh kayak anjrit, nih overpriced banget sih gitu ya. Apalagi banyak tablet di luar sana yang harganya lebih murah kayak tabletnya Huawei gitu ya, udah ada yang pakai layar Super AMOLED, layar yang warnanya tuh lebih
vivid, lebih jelas, detailnya juga lebih bagus lah dibandingin sama IPS LCD, meski secara resolusi lebih tinggi di IPS LCD di tablet ini yang mencapai 2,5K. Untuk fitur layarnya memang ada beberapa fitur sih, cuman sayangnya refresh rate dari tablet ini mentok di 90 Hz aja, jadi nggak terlalu impresif, nggak terlalu kerasa sebenarnya perbedaan 60 Hz dengan 90 Hz. Kayak scrolling atau misalnya buka Google Chrome, buka internet, buka Instagram, Twitter, ya smooth-smooth aja sih. Susah ngebedainnya 60 Hz dengan 90 Hz, kecuali 120 Hz apalagi 144 Hz. Itu beda jauh perbedaannya. Disandingin sama S Pen generasi terbaru di tablet ini yang bisa dicas secara wireless, cuman dengan nempelin S Pen ini ke bagian sisi atas tablet kalau posisinya landscape, terus juga terkoneksi dengan Bluetooth Low Energy ya, Bluetooth LE. Sebenarnya buat konten kreator emang cukup enak sih, apalagi untuk ukuran S Pen-nya ini menyerupai kayak pensil gambar gitu. Jadi enak nih, pas. Tapi nanti akan gue bahas di video terpisah. Kalian juga harus mantau medsosnya Uzone Indonesia, karena di situ biasanya bakal ada nih konten-konten buat ngegambar pakai tablet dengan S Pen-nya. Di bagian spesifikasi, di sini nih perbedaan signifikan antara Galaxy Tab S9 Plus dengan Galaxy Tab S9 FE Plus. Jadi tablet ini ditenagain sama prosesor buatan Samsung sendiri, Exynos 1380. Jadi kalau kalian awam sama tipe prosesor itu, jadi Exynos 1380 itu prosesor yang sama yang ada di Samsung Galaxy A54 5G. Prosesor itu baru, 5 nanometer arsitekturnya dengan clock speed maksimal di 2,4 GHz. Di Galaxy A54 5G sendiri, Exynos 1380 ya punya performance yang stabil, awet juga dayanya, cuman bakal gua bikin benchmark lengkapnya, pengujian lengkapnya di review terpisah, jadi kalian tungguin aja. Untuk RAM-nya 12 GB dan memori 256 GB. Terus baterainya memang jumbo sih, 10.090 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt. Cuman dalam paket pembelian kita nggak dapat adapter charger, jadi cuman kabel USB Type-C to Type-C aja. Buat kalian para user Samsung, enak tuh, tinggal pasangin kabel USB yang ada aja ke adapter yang kalian punya gitu ya. Tapi buat kalian yang non pengguna Samsung, ya harus modal sedikit buat beli adapter chargernya. Baik itu bawaan Samsung yang 45 watt atau power delivery, karena tablet ini juga udah ngedukung teknologi power delivery. Ya banyak sih adapter charger kayak dari Aoki, terus juga banyak lah ya pilihannya di toko online, jadi kalian tinggal beli sesuaiin sama output daya yang didukung sama tablet ini. Di bagian kamera, ini nih perbedaannya dibandingin sama Galaxy Tab S9 FE yang standar. Karena di bagian depan itu ada kamera selfie 12 MP, lensanya wide. Nah, di belakang ada dua kameranya, nggak satu kayak varian standar. Dua-duanya pakai sensor 8 MP dengan lensa wide dan juga ultra wide. Untuk kualitasnya sih kalau gua coba tipis-tipis emang cocok buat Google Meet atau Zoom. Kalau di kamera belakang ya cocoknya buat nge-scan dokumen. Tapi sekali lagi bakal gue bahas di video review terpisah. Itu aja sih first impression gue dari Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ini. Untuk penamaan kayaknya Samsung harus mempersingkatnya sih. Ini panjang banget namanya, Galaxy Tab S9 FE Plus. Sulit nih. Jadi bakal susah nih editor video buat ngasih judul di YouTube ntar. Untuk harganya sekali lagi 8,4 juta buat Wi-Fi only dan 10,9 juta buat yang varian 5G. Khusus buat varian Wi-Fi, Tab S9 FE Plus itu ada varian warna silvernya. Jadi warnanya lengkap nih, khusus buat FE Plus. Tungguin aja review lengkapnya di Uzone Tech. Jangan lupa buat subscribe channel ini, nyalain loncengnya, biar tahu nih review informasi gadget terkini di Indonesia. Like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa.